merupakan salah satu wilayah dekat New Delhi yang padat penduduknya, karena bisnis di wilayah itu sangat cepat berkembang. Tidak heran banyak pendatang dari berbagai pelosok wilayah di India mengadu nasib di sana. Salah satunya adalah Surinder. Surinder lahir di sebuah wilayah dekat Gunung Himalaya yang hanya didiami oleh 60 orang. Penduduknya rata-rata miskin. Mereka juga hidup dalam kecemasan karena banyak ular, harimau, dan binatang-binatang buas lain yang siap memangsa jika mereka lengah. Pasokan pangan dan makanan sangat terbatas, terutama di musim dingin. Surinder lahir pada tahun 1970. Keluarganya berasal dari kasta Dalit, kasta yang dianggap paling rendah. Bahkan sebagian orang menganggapnya lebih rendah dari binatang, sehingga dia sering diperlakukan secara tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya. Hubungan dengan kedua orang tuanya tidak harmonis. Di sekolah dia sangat pemalu. Setelah pulang sekolah dia harus kerja keras membantu ayahnya berjualan daging, memotong-motong daging yang akan dijual. Meskipun sudah bekerja keras, ayahnya sering bersikap kasar kepadanya. Singkatnya, dia mengalami masa kecil yang sangat suram. Karena tidak tahan dengan kemiskinan dan ingin memperbaiki nasib, pada usia 13 tahun bersama kakak iparnya dia pergi ke Noida yang jaraknya 400 km dari desa tempat tinggalnya untuk mengadu nasib. Bersama kakak iparnya dia tinggal di Nitari, kawasan kumuh pemukiman penduduk miskin. Untungnya Surinder cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang sangat berbeda dengan di desanya itu. Ia mendapat pekerjaan di sebuah hotel sebagai pembantu chef dengan tugas memotong-motong daging sesuai dengan keahliannya yang dia dapat pada waktu membantu ayahnya berjualan daging. Meskipun Surinder sudah 10 tahun tinggal di Noida, ikatan emosional dengan tempat asalnya tetap ada. Setahun 2 kali dia pulang ke desanya. Seperti tradisi yang umum di India, semua laki-laki yang merantau dijodohkan oleh orang tuanya dengan gadis dari tempat asalnya. Demikian juga dengan Surinder. Pada tahun 2001 dia menikah dengan tetangganya. Pada tahun 2002 istrinya yang tetap tinggal di desa melahirkan seorang anak laki-laki. Sayangnya anak itu meninggal. Surinder begitu sedih, namun dia pendam sendiri. Untungnya kemudian istrinya melahirkan lagi seorang anak perempuan. Dia pun pulang ke desanya. Ketika istrinya ingin ikut ke kota, Surinder melarangnya karena hidup di kota menurutnya sangat berat. Pada tahun 2005, Surinder pindah bekerja sebagai ART. Majikannya seorang bangsawan yang kaya bernama Moninder Singh Pander yang memiliki rumah mewah. Surinder lebih nyaman dengan pekerjaan barunya itu. Pander majikannya jarang pulang, paling sebulan sekali. Pander seorang yang dihormati, walaupun kaya dia tidak sombong. Juga memiliki hubungan baik dengan polisi dan beberapa pejabat, sehingga cukup disegani masyarakat. Surinder juga bisa menyatu dengan warga miskin yang tinggal di perkampungan kumuh dekat perumahan mewah yang dimiliki majikannya itu. Dia baik kepada tetangga. Menurut Jabulal, pemilik jasa laundry, dia sering datang untuk mencucikan bajunya. Meskipun kawasan sangat miskin dan kumuh, perkampungan dekat rumah majikannya itu cukup damai. Penduduknya merasa saling bersaudara. Namun keceriaan dan kehangatan penduduk di sana tiba-tiba berubah ketika seorang anak kecil yang sedang bermain sendiri menghilang. Seminggu kemudian peristiwa serupa terjadi. Seorang anak yang sedang bermain sendiri juga menghilang. Lenyap begitu saja. Mereka tidak tahu di mana keberadaan anak-anak itu. Mereka berusaha mencarinya, namun hasilnya nihil. Beberapa bulan kemudian, 2 orang anak perempuan yang sedang bermain-main di sekitar gang kumuh juga tiba-tiba menghilang. Betapa sedih dan cemasnya para orang tua yang anak-anaknya hilang tanpa diketahui keberadaannya. Karena sudah beberapa kali terjadi, mereka lapor polisi. Namun polisi tidak menanggapi dengan serius karena mereka orang-orang miskin. Paling-paling anak-anak itu pergi, nanti juga pulang, kata polisi. Orang tua korban sampai mengatakan, "Tolonglah Pak, lihat sebentar saja ke tempat kami, supaya Bapak tahu bagaimana sedihnya kami, orang tua yang kehilangan anak-anaknya." Namun polisi tetap tidak menggubrisnya.
Karena tidak mendapat tanggapan polisi, mereka menghubungi surat kabar untuk memberitakan hilangnya anak-anak mereka. Sayangnya keinginan mereka tidak dihiraukan juga. Satu-satunya yang memberi respon hanyalah sebuah masjid yang mengumumkan hampir setiap 2 minggu seorang anak perempuan hilang. Dengan usaha laundry yang dijalaninya, suatu saat Jabulal menyuruh anak perempuannya, Rahnalal, yang berusia 9 tahun untuk mengambil laundry pakaian kotor yang akan dicuci. Namun ditunggu sampai 3 jam, dia tak kunjung pulang. Sampai malam belum juga pulang. Jabulal sangat khawatir, jangan-jangan peristiwa anak perempuan hilang terjadi pada anaknya. Dengan penuh kecemasan, dia dan keluarganya mencarinya, juga seluruh penduduk di kawasan itu. Namun tidak juga ditemukan. Rahnalal menghilang begitu saja. Jabulal juga menanyakan kepada Surinder sampai 10 kali. Jawabannya sama, dia tidak melihat siapa-siapa. Sementara itu, kejadian anak-anak hilang terus berlangsung. Pada saat mereka sedang bermain di sekitar rumah, pergi atau pulang sekolah, masyarakat di kawasan itu terus dihantui kecemasan. Pada akhir tahun 2006, seorang gadis berusia 14 tahun juga menghilang. Setelah mendapat laporan belasan kali, barulah polisi melakukan investigasi di sekitar kawasan itu. Penduduk sekitar juga berpartisipasi ikut membantu polisi mencari keberadaan korban. Salah seorang penduduk menemukan beberapa benda mencurigakan yang terbungkus tas plastik hitam di saluran air yang ada di kawasan itu. Penasaran, mereka mengambil 5 benda yang terbungkus tas plastik hitam tersebut. Ketika dibuka, mereka langsung syok. Polisi pun seakan tidak percaya, karena ternyata isinya potongan tubuh manusia, bagian kepala, dan organ-organ bagian dalam. Seketika mereka menyusuri saluran air itu, dan ditemukan banyak lagi benda-benda yang terbungkus tas plastik hitam, dan semua isinya bagian kepala dan organ manusia bagian dalam. Di saluran air itu juga mereka menemukan bukti-bukti lain, sandal, beberapa baju milik anak perempuan yang dipakai para korban. Total ada 19 bagian kepala manusia ditemukan, dari yang berusia 3 sampai 15 tahun. Fakta bahwa potongan-potongan tubuh itu ada di saluran air di belakang rumah mewah D5 Sektor 31, tempat tinggal majikan Surinder, maka Surinder dan Pander majikannya ditangkap. Melihat penemuan tersebut, langsung orang tua korban demo dan berteriak-teriak mengutuk pelaku, juga polisi yang tidak pernah menghiraukan laporan mereka sebelumnya, hanya karena mereka miskin. Kasus ini tentu saja menjadi kasus yang sangat viral dan fenomenal di India. Apa sebetulnya motif pelaku dan mengapa sampai harus menelan banyak korban? Karena kasusnya menjadi sorotan seluruh masyarakat India dan mengingat banyaknya korban, polisi sangat hati-hati dalam melakukan interogasi. Kedua tersangka diberi anestesi, diminta melakukan tes uji kebohongan, juga tes psikologi. Ketika dilakukan tes psikologi untuk menggambar, orang biasanya akan menggambar hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Anehnya, Surinder menggambar anak perempuan berusia 5 tahun dan Pander menggambar gadis remaja berusia belasan tahun. Aneh sekali, ini menunjukkan bahwa Surinder sangat terobsesi dengan anak-anak usia 5 tahun, sedangkan Pander yang saat itu berusia 55 tahun terobsesi dengan remaja yang berusia belasan tahun. Akhirnya Surinder mengakui semua perbuatannya. Telah menghabisi 15 anak-anak kecil dan 4 remaja berusia belasan tahun. Semuanya perempuan. Modusnya mengajak korban ke rumah majikannya dengan diiming-imingi makanan. Sebagai penduduk miskin, anak-anak akan mudah tergiur dengan makanan, sehingga mereka mengikuti ajakan Surinder. Sedangkan korban yang berusia belasan tahun diiming-imingi bekerja di tempat majikannya dengan gaji tinggi pada saat mereka sedang berjalan sendiri. Tentu saja mereka langsung datang menemui Surinder.
Kemudian apa yang dilakukannya sungguh lebih buruk dari seekor binatang. Dia menghabisi korbannya dengan cara menekan lehernya, lalu melakukan pelecehan pada para korban yang sudah tidak bernyawa. Barulah tubuh korban dipotong-potong, kemudian dagingnya dimasak. Sebagian disuguhkan pada tamu-tamu majikannya, sebagian dimakan sendiri. Siapapun yang mendengarkan penjelasannya geleng-geleng kepala, benar-benar luar biasa kejinya. Sebaliknya, Pander mengatakan dirinya tidak tahu menau tentang apa yang terjadi di rumah mewahnya itu. Alasannya, dia jarang di rumah. Penduduk tetap tidak percaya mereka merusak rumah Pander dan menyebutnya sebagai rumah horor. Polisi dan masyarakat India juga tidak percaya. Mereka curiga bahwa kasus itu ada hubungannya dengan konspirasi jual beli organ manusia melalui jaringan internasional, karena 5 tahun sebelumnya Pander pernah ditangkap dalam kasus tersebut. Motif utama Surinder adalah memenuhi kebutuhan biologisnya. Dia memang sangat terobsesi ketika melihat majikannya bermesraan dengan para PSK yang berusia belasan tahun yang dibawa ke rumahnya. Didukung dengan fakta bahwa istrinya tidak tinggal bersamanya dan majikannya jarang pulang, membuat dia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Namun mengapa sampai sedemikian kejinya? Jawabannya adalah Surinder ternyata seorang penderita psiko, nekro, sekaligus pemakan sesama yang notabene adalah manusia. 3 gangguan jiwa akut melekat pada dirinya. Oleh pengadilan, baik Surinder maupun Pander dijatuhi hukmat. Pada saat putusan pengadilan, Pander menangis, sementara Surinder tidak menunjukkan ekspresi apapun. Karena tidak cukup bukti, Pander dihukum 7 tahun dengan tuduhan melakukan tindakan tidak bermoral dan dibebaskan pada tahun 2012. Surinder hingga saat ini menunggu pelaksanaan hukmatnya. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan terima kasih sudah menyaksikan.